Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berbarokah ini. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni adinul Islam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Octavia Rahayu. Saya mahasiswi aktif manajemen dakwah semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang zakat. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat secara istilah merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan diberikan atau disalurkan kepada orang-orang yang sudah ditentukan pula oleh agama Islam. Orang-orang yang ditentukan oleh agama Islam itu seperti fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang dari hutang, untuk membantu orang yang berjalan di jalan Allah, untuk membantu orang yang sedang jihad di jalan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, secara tidak langsung ketika kita berzakat, kita ikut berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan dan ikut membantu kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di sekitar kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita mengeluarkan zakat, kita harus menghilangkan pikiran atau anggapan kita bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita akan berkurang atau harta kita akan habis. Karena sejatinya ketika kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya Allah akan melipat gandakan harta kita di kemudian hari. Teman-teman yang dirahmati Allah, zakat memiliki dua dimensi ibadah. Yang pertama, hubungan langsung kepada Allah, dan yang kedua adalah hubungan langsung kepada sesama manusia atau bisa disebut dengan ibadah sosial. Kenapa sih zakat itu disebut dengan ibadah sosial? Ya, zakat disebut ibadah sosial karena ketika pelaksanaannya itu mengandung unsur kekentalan kepedulian antara individu satu dengan individu lainnya. Ya, begitulah kenapa zakat bisa disebut dengan ibadah sosial. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya berzakat itu bukan hanya untuk mensucikan diri saja, akan tetapi ketika kita berzakat, kita akan berpartisipasi terhadap masyarakat lain yang membutuhkan, kita membantu orang-orang yang lemah, kita membantu masalah kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi berzakatlah ketika kita masih mampu untuk berzakat. Kita harus peduli terhadap sesama manusia, kita tidak boleh egois terhadap diri kita sendiri. Selain memiliki dimensi sosial, dapat mensucikan diri, zakat pula dapat menumbuh kembangkan harta kita di kemudian hari. Itu bisa membuat kita semakin bisa berzakat dan terus berzakat. Ketika harta kita semakin melimpah, kita akan terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan cara membantu sesama muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada bulan suci Ramadan ini merupakan momentum yang sangat tepat ketika kita melaksanakan berzakat, membersihkan sebagian harta kita untuk masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan. Jadi agar harta kita selalu ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bisa berzakat selama-lamanya dan membantu fakir miskin yang ada di sekitar kita. Terima
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.